What's up Mambo? Oke bor. Mamang Oboy di sini. Dan jadi kali ini aing lagi di Ranca Cangkuang ya, di tempat camping di Ciwidey. Keren sih, oke tempatnya. Sisi sungai, airnya keren, bersih, dingin, seger. Tapi kurang pepohonan. Panas kalau siang-siang, susah bikin hemok juga gitu kalau pingin tidur-tidur manja. Gelo tidur manja. Lihat itu dia bumi perkemahannya. Tuh lihat luas banget ya. Murah lagi kesini. Cuman 12.500 tiket masuknya sama parkir motor goceng. Ya ini aja bikin hemok jauh dari peradaban karena susah banget nyari pohon-pohon yang berdampingan. Ya solo-solo sendiri pohonnya. Jadi di video kali ini aing pingin mengeluarkan isi otak aing ya gitu. Sharing santuy, kita ngoceh-ngoceh pemikiran-pemikiran aneh yang ada di otak aing. Ya banyak sih sebenarnya, tapi beberapa dulu lah step by step kita omonginnya. Jadi kalau kali ini nih aing pernah berpikir, nggak tahu banyak orang nggak tahu, sebagian doang gitu ya yang berpikir ketika umur masuk ke umur gimana ya ngomongnya, aduh, ketika umur telah masuk ke umur 20, gitulah. Pokoknya kalau udah masuk umur ke 20-an gitu ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai sekian gitu. Aing emang masih umur 20 bawah gitu, tapi sering kali berpikiran tentang uang terus gitu. Nggak tahu kenapa. Lebih kayak Tuan Crab berarti ya. Uang. Nggak tahu terlalu realistis, nggak tahu terlalu nggak tahu kenapa, nggak tahu gitu aja lah. Pingin mikirnya lebih ke sana, pingin cepat punya uang banyak uang, banyak menghasilkan uang, dapat uang banyak, punya uang banyak gitulah. Jadi ya semenjak masuk umur ke 20-an lah lebih berpikiran kayak gitu. Kayak pingin cepat kerja, bikin usaha. Tapi realita tidak sama dengan ekspektasi, bro. Ekspektasi itu nanti kerja gini gampang, dapat duit banyak, investasi, bikin usaha, ngalir lagi duit. Tidak semudah itu ternyata realita. Susahnya merintis dari bawah, berusaha, sabar, istiqomah. Wah, pokoknya pahit manis kehidupan terasa semua pas lagi ngerintis gitu ya, nyari uang pertama kali. Emang kalau kerja ya hampir sama kayak sekolah gitu ya, rutinitas. Jadi hampir tiap hari masuk kerja, uang per bulannya pasti gitulah, sudah ketakar gitu kalau kerja. Kalau misalnya bikin usaha, itu perjuangannya, jerih payahnya usaha. Harus pinter-pinter gimana ya, strategi. Jadi perancangan dulu baru usaha. Tapi sebelum itu emang gimana ya, waktu kecil mikirnya keren banget tuh om udah punya banyak duit, terus bisa kemana-mana gampang, bebas, duit banyak di mana-mana, dari mana-mana. Ternyata baru masuk umur 20-an aja udah pusing mikirin, nggak punya duit. Dapat dari mana lagi nih duit? Harus nyari kayak gimana lagi nih? Bikin usaha apa lagi? Gimana ya? Aing berpikiran kayak gini tuh biar pingin punya banyak duit tuh bukan karena pingin foya-foya kayak gitu. Ya mungkin beberapa sekelibat mikir kayak gitu karena ya manusiawi lah. Orang pingin bersenang-senang itu hak gitu. Tapi lebih mikir kayak orang tua itu kan umurnya udah berapa? 40-an, 50-an pasti ya kalau seumuran yang anak umur 20-an. Ya udah lumayan lah umurnya. Terus kalau misalkan orang tuanya PNS itu masih terhitung enak gitu. Dia mau seberapa tua, seberapa capek dia bekerja, ketika lansia bisa pensiunan, bisa berhenti kerja tapi uang masih ngalir gitu.
Kalau misalkan yang wira swasta, dia capek, udah lansia, udah nggak kuat lagi untuk bekerja, pengen istirahat, nah siapa lagi yang mau menggantikan gitu ya kalau bukan anak pertama, kecuali emang punya investasi besar, saham, terus punya usaha-usaha yang lain, toko kayak gitu ya, mungkin bisa mengalir dari situ uang-uangnya. Tapi kalau yang proyekan kayak gitu kan nggak selamanya kuat gitu, ada waktunya dimana tubuh untuk istirahat ya. Jadi mau nggak mau anak pertama harus sudah siap menggantikan jadi tulang punggung. Nggak tahu ini pemikiran anak laki-laki doang atau anak perempuan juga ya, mungkin beberapa anak perempuan juga sama, ada yang kayak gitu, tapi tanggung jawabnya lebih besar di laki-laki mungkin, karena harus mikir lagi kalau misalnya orang tua udah istirahat bekerja, anak pertama gitu ya, anak harus udah siap menghasilkan uang gitu, menggantikan kayak ngasih uang dapur buat makan sehari-hari kita sekeluarga, terus membiayai hidup adik-adik kita yang masih sekolah gitu ya, mau jajan, mau beli apa-apa gitu ya, gejolaknya anak muda gitu ya, pengen segala. Terus kalau misalkan kita juga ya harus mencukupi kebutuhan kita nanti, apalagi buat nanti masa depan. Kita kan mikirnya nggak bisa di situ-situ aja, kita nggak bisa hidup sendirian terus ya, pasti akan berpasang-pasangan gitu, emang udah ditakdirkan. Jadi emang harus mikir kedepannya tuh gimana, kita harus siap duit untuk nikah, untuk bikin bangun rumah tangga, terus buat usaha, nanti punya anak buat sekolahin anak. Masih panjang perjalanan bor, sedangkan ngasilin duit aja belum seberapa, kerjanya pinginnya foya-foya terus, jalan-jalan, habisin uang, hura-hura, jalan-jalan terus. Ngasilin duit baru semet aja ya, tapi pinginnya udah bergejolaknya anak muda, emang kayak gitu mungkin kali ya, mungkin nggak tahu aing doang. Jadi emang ya itulah, mikirnya lebih ke sana aing, nggak tahu pemikiran aing aneh, nggak tahu terdepan, nggak tahu terlalu realistis, nggak tahu gimana. Jadi harus siap-siap menggantikan orang tua, siap-siap jadi tulang punggung. Jadi segala usaha, segala pekerjaan harus dicobain. Dulu niatnya pinginnya gitu sih, kerja dulu, kerja apa aja boleh sambil kita ngegali ilmunya gitu ya, mau kerja jadi apa kek gitu kek ya, semua dicobain aja, yang penting ada hasil, kaharti lamun bahasa Sundanya ya. Terus ya bisa nabung, investasi kayak gitu buat masa depan, bikin usahanya yang santai-santai, yang bisa mengalir terus gitu. Tapi ya beda lah, jauh banget realita dan ekspektasi. Kalau dulu pinginnya kayak gitu, terus pingin punya usahanya tuh yang gampang gitu ya, nyari duitnya kayak santai, kayak misalkan bikin ini apa, lapangan futsal, kos-kosan, terus apalagi pokoknya yang kita tinggal duduk manja, uang ngalir restoran gitu ya. Itu ekspektasi, nggak tahu realitanya nanti gimana. Pokoknya masih panjang perjalanan hidup bor, harus siap-siap dari sekarang. Kalau dari sekarang belum siap, gimana nanti kalau udah tua ya, nggak tahu, Aing juga belum kepikiran sampai sana ya. Harus banyak-banyak berak dulu sambil ngerokok nih, kita ngehayal lagi. Emang pemikiran-pemikiran aneh tuh keluarnya pasti kayak gitu, lagi di kamar mandi, lagi berak, ngerokok, keluar pemikiran-pemikiran aneh. Kalau nggak lagi di kamar, lagi ngehuleng, ngelamun gitu ya, datang pemikiran-pemikiran aneh. Lagi sholat juga kadang-kadang datang juga, nggak tahu kenapa, aneh juga ya, mengganggu kadang-kadang kalau kayak gitu, jadi nggak khusyuk. Jadi emang gimana ya, kadang-kadang sekelibat kepikiran, konsep udah dibikin gini gitu, terus pas mau diucapkan nggak kepikiran lagi, hilang gitu pemikirannya. Apa yang sudah dihayalkan menghilang ketika diucapkan. Kenapa ya, nggak tahu, mungkin ada yang sama. Sharing ayo di kolom komentar. Pokoknya sekarang tuh uang. Emang kerasa banget ya, uang hasil kita sendiri sama dikasih orang tua tuh beda banget. Kalau kita ngasilin sendiri tuh mikir-mikir, mau jajan juga ngambil 100.000 buat jajan, aduh nyarinya lagi susah nih, 100.000 ngumpulinnya lagi lama nih gitu uangnya.
Kalau minta dari orang tua kan tinggal membalikan tangan, mah duit mah, pak duit pak, gitu. Kita jalan-jalan enak. Ya bukan maksud apa-apa ya aing ngomongin kayak gini, cuman pengen menyalurkan aja pemikiran-pemikiran aneh yang ada di otak aing gitu ya, biar didokumentasikan gitu. Dulu aing ngomong kayak gini, sekarang gimana pas nanti di masa depan kayak gitu ya, udah bisa berubah belum atau cuman sekedar bacot doang. Konsep dikerjakannya kadang-kadang suka bingung, pusing, harus banyak riset. Duit emang bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit sekarang. Mau kerja pakai duit, mau jalan-jalan pakai duit, mau makan pakai duit. Nggak ada yang gratis. Kencing aja bayar 2.000, parkir bayar, cuma naruh motor doang ya. Nggak ada yang gratis sekarang. Mau gratis mah semua harus sendiri. Kita tinggal di hutan, terus ya tinggal di hutan juga harus ada perizinan. Sekarang mah nggak ada tanah gratis. Ini susah mau hidup tanpa duit tuh. Siapa yang bikin duit nih ya? Emang nggak ada dulu di zaman dulunya tuh duit. Kita tuh barter, makanya dirham, pakai emas dulu. Sekarang jadi ada duit, jadi nggak tahu. Politik pemutaran otak, manipulasi. Sekarang kalau mau investasi enak ya, tinggal simpan aja duit dolar, karena dolar kan patokan dunia gitu. Jadi kalau dolar nggak mungkin turun, pasti naik terus harganya. Jadi termasuk investasi. Ya Aing juga kalau pingin investasi dulu, bukan dulu ya nyampe sekarang gitu kepikiran, pinginnya investasi dolar, terus emas, karena emas tuh jangka panjang juga ya, tiap tahun naik pasti. Terus tanah kalau udah punya duit banyak, amin gitu. Terus ya sosial media gitu, internet, karena sekarang termasuk investasi yang cukup mantap gitu ya sosial media. Sekarang lihat aja Instagram, YouTube gitu, itu penghasilnya terus menerus gitu, asal kita rajin di Instagramnya, nggak bakal pernah mati penghasilan dari YouTube sama Instagram mungkin ya, atau dari TikTok atau dari media sosial yang lain. Karena yang bisa menyetop penghasilan kita hanya pihak-pihak tertentu, misalnya kayak akun-akun kita di ban, di blok atau gimana gitu, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah itu udah stop penghasilan kita. Tapi kalau misalkan masih ada, masih bisa jadi ladang usaha buat orang-orang lain. Kalau misalnya kita punya akun besar, kita kasih ke anak kita nanti untuk melanjutkan, jadi bisa jadi duit lagi gitu. Emang gimana cara dapat duit banyak ya? Biar bisa punya duit banyak. Kadang gitu ya, pingin buka usaha kayak gini, misalnya kayak sablon gitu, saingannya udah banyak, terus banyak juga yang udah lebih murah, terus udah di mana-mana saingannya, kita belum punya nama gitu. Ada kadang-kadang tuh takut untuk memulai. Sebenarnya nggak boleh ya, kalau kita yakin, kita berusaha, Allah pasti menentukan gitu ya, Tuhan pasti menentukan apa yang baik untuk kita. Ya gitulah, mau jualan ini di toko online udah banyak, lebih murah. Mau usaha apa lagi? Makanan takut basi. Ya emang kalau makanan resikonya gitu. Aing juga pingin punya kafe, tapi bukan jadi usaha utama, karena bergulir uangnya nggak begitu cepat kayaknya ya. Nggak tahu sih, Aing juga belum punya kafe. Karena duit dari kafe, penglihatan Aing tuh, datang orang satu cuman beli kopi satu, duduknya berjam-jam, ngabisin tempat, terus ya bergulirnya lama. Kalau rumah makan kan lebih ke sekeluarga datang makan, beres cabut. Keluarga makan lagi, lebih cepat lah bergulirnya, selesai makan cabut, selesai makan cabut gitu. Kalau misalnya kafe, Aing pingin punyanya ya lebih kayak tempat untuk berkumpul teman-teman, nostalgia sama yang lain. Kan enak banget ya nanti kalau misalnya udah sukses semua, amin. Jadi kita kumpul di kafe Aing. Aduh menghayal, nggak apa-apa, jadi nyata nanti, alhamdulillah ya. Ya kumpul di kafe Aing, udah pada bawa anaknya masing-masing, udah sukses, ngobrolin usaha, joinan, enak banget ya. Itulah ekspektasi, realitanya merintis susah, harus kuat, sabar, istiqomah gitu.
apalagi ya yang mau aing ngomongin ya tentang uang itu ya. Sebenarnya banyak lagi sih pemikiran yang lain gitu ya selain uang doang. Nantilah kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini, kita sharing lagi. Pokoknya bakal berpart-part ini pemikiran aneh yang ada di otak aing gitu ya, kita ngoceh-ngoceh bareng ya. Pokoknya ambil sisi baiknya dari video ini, yang buruknya ya buang aja lah, mau ditelan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Pokoknya jangan lupa yang udah nonton like, comment, share, and subscribe. Oke, kita ngoceh-ngoceh bareng di video selanjutnya di part-part berikutnya. Oke, salam mamprang.